Ini kerjanya banyak kali, mana materi rapat besok belum ngerjain lagi. Ya tolong cekkan dulu dong ini dokumennya. Tuh, ini emailnya pun banyak kali yang belum kubalas. Gimana lah ini? Ini yang resign siapa, yang repot siapa? Ini definisi mati satu tunggu 1000. Aduh, gimana sih? Divisi pemasaran itu sedangkan makin keteteran. Dan kamu ngeliat, satu orang itu bisa sampai megang 2 sampai 3 proyek sekaligus. Gila gak tuh? Kan makin, aduh. Itu si Jenis bukan? Iya. Alah, bukannya dia di tim operasional ya, kok bisa-bisanya tiba-tiba disuruh nge-handle klien juga sih? Telepon tuh. Halo Pak. Saya nggak mau ya minggu depan kita pitching dalam keadaan pincang. Siap. Ya Pak, ini juga kita lagi nge-handle Pak. Iya Pak, siap. Baik Pak. Tahu nih cuma ngomel. Oh kayak gini kita harus segera cari pengganti nggak sih? Iyalah, harus cepatnya. Kalau bisa harus cepet malam ini ya. Kalau bisa bikin lowongannya. Jangan sampai kayak dia cuma bisa desain doang, padahal kita butuhnya dia yang bisa ngulik tim. Nah itu loh. Oke deal ya, kita segera buka info loker sekarang. Ini Bu. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Oke baik, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Wulia Firda Rahmawati, umur saya 20 tahun. Saya lulusan SMA dan asal kota saya dari Balikpapan. Bisa ceritakan pengalaman Anda di bidang marketing dan tantangan yang pernah Anda hadapi di sebelumnya? Jadi Bu, pengalaman saya pernah live TikTok gitu, jualan. Nah, tapi saya berhasil live IP. Nah, tapi Bu, saya juga sambil joget stay dan cuek malu kayak gitu Bu. Nah, saya juga berhasil nyampaikan omset 20 juta gitu Bu. Dengan wajah cantik saya ini Bu, Ibu gak mau dititip saya. Oke, selanjutnya silakan masuk. Oke, Jenis Hawa ya. Langsung aja ceritain gimana pengalamanmu di bidang marketing dan gimana cara kamu mengatasi tantangan. Baik, saya pernah menangani kampanye peluncuran produk baru pada perusahaan sebelumnya yang menargetkan generasi milenial baru. Awalnya engagement kampanye tersebut sangat rendah karena pendekatan yang kami lakukan terlalu generik dan tidak berbicara langsung pada audiens. Tugas saya adalah mengevaluasi dan mengubah strategi untuk agar gaya komunikasi lebih sesuai dan sesuai dengan bentuk. Saya mulai dengan riset ulang menggunakan survei cepat, wawancara, dan analisis media sosial. Dari situ kami ubah pendekatan kontennya menjadi storytelling dan emotional hook, bukan hard sell. Terus hasilnya? Hasilnya engagement rate naik 45% dalam 2 minggu dan konversi pembelian meningkat sebesar 20% di sebulan. Oke, misalnya ya kamu keterima di sini. Pendekatan apa yang bakal kamu lakuin pertama kali? Saya ingin pelajari apa yang sudah berjalan dari pendirian perusahaan ini dan saya akan mengoptimalkan dengan potensi yang sudah ada. Dan saya akan mengajak berdiskusi dengan tim karena menurut saya untuk menyusun strategi pemasaran itu adalah hal yang harus dilakukan secara kolaborasi bukan hanya satu orang. Kejadian tadi bukan hal asing di dunia kerja. Ketika satu posisi penting kosong, perusahaan harus bergerak cepat. Tapi cepat aja nggak cukup, harus tepat. Salah pilih orang dampaknya bisa ke performa tim bahkan reputasi bisnis. Nah, untuk bisa dapetin orang yang tepat di posisi yang pas, ada 3 proses penting yang nggak boleh dilewatkan, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Rekrutmen adalah proses mencari orang-orang yang mau dan mampu melakukan kerjanya. Ibaratnya tuh ini tahap mengundang tamu ke dalam suatu pesta.
Tujuannya adalah menarik sebanyak mungkin pelamar yang sangat berkualitas. Bisa lewat internal, seperti promosi atau rotasi, atau dari luar yaitu eksternal, seperti iklan online, job fair, atau lewat internet. Rekrutmen ini bisa dikatakan berhasil apabila mampu menarik orang yang tepat dengan biaya serendah mungkin. Keberhasilan rekrutmen tidak lepas dari faktor-faktor berikut. Pertama, citra organisasi. Perusahaan yang dikenal positif, profesional, dan stabil lebih mudah menarik pelamar potensial daripada perusahaan yang red flag. Kedua, karakteristik pekerjaan. Posisi yang jelas, menantang, dan punya peluang berkembang akan lebih menarik minat. Ketiga, metode rekrutmen. Cara menyebarkan informasi lowongan, entah lewat media sosial, job fair, atau website, menentukan siapa yang mendapatkan informasi dan melamar. Keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Kurang lebih sama dengan konsep supply dan demand dalam ilmu ekonomi. Saat pengangguran tinggi, pelamar banyak. Tapi, saat tenaga ahli langka, rekrutmen bisa lebih sulit. Kelima, pertimbangan work-life balance. Lingkungan kerja yang sehat dan fleksibel kini jadi daya tarik utama bagi banyak kandidat. Setelah pelamar masuk, pertanyaannya, siapa yang paling cocok? Nah, disinilah pentingnya kriteria. Kriteria ini udah semacam daftar syarat ideal yang dibutuhkan buat posisi itu. Misalnya, bisa kerja tim, punya pengalaman minimal 2 tahun, ngerti pasar digital, dan lain sebagainya. Kriteria ini harus bisa diukur, realistis, dan sesuai sama jobnya. Ada 2 jenis. Yang pertama konseptual, lebih ke ide, kayak punya kemampuan komunikasi yang baik, dan juga aktual, hal konkret yang bisa diukur, kayak pernah jadi MC di 10 event atau lain sebagainya. Masalahnya kadang yang kita ukur gak nyambung sama yang sebenarnya penting, dan itu disebut dengan defisiensi. Tapi bisa juga kita malah menilai hal yang gak penting. Itu namanya kontaminasi. Selain itu, berdasarkan waktu penggunaannya, ada proximal kriteria yang digunakan untuk keputusan jangka pendek. Misalnya IPK saat menyeleksi fresh graduate, ataupun distal kriteria yang mencakup aspek-aspek yang sifatnya lebih jangka panjang, misalnya kecocokan nilai dengan organisasi, potensi kepemimpinan, atau motivasi kerja. Iya, kalau kriteria adalah apa yang mau dicapai, maka prediktor adalah alat untuk mengukurnya. Misalnya, kita ingin kandidat punya kemampuan analisis yang tajam, maka prediktornya bisa berupa studi kasus, tes logika, atau wawancara. Prediktor harus punya 4 kualitas: valid, reliable, adil, dan efisien. Contoh prediktor termasuk psikotes, interview, portofolio, hingga rekomendasi dari atasan sebelumnya. Tanpa prediktor yang tepat, kita bisa tertipu first impression. Bisa jadi kelihatan keren pas wawancara, tapi pas kerja malah bingung ngatur strateginya. Seleksi adalah proses menyaring mana yang layak lanjut dan mana yang tidak. Di tahap ini, semua prediktor dikumpulkan dan dibandingkan dengan beberapa kriteria. Ada 4 kemungkinan nih. Yang pertama yaitu adalah true positif, di mana pegawai diterima dan benar bagus. Yang kedua yaitu ada true negatif, di mana pegawai ditolak dan memang gak cocok. Yang ketiga yaitu adalah false positif, di mana pegawai diterima tapi hasilnya zonk. Yang terakhir yaitu adalah false negatif, di mana pegawai ditolak padahal sebenarnya dia memiliki potensial. Tugas HR adalah meminimalkan false positif dan false negatif ini. Karena salah pilih bisa makan biaya, waktu, dan bikin performa tim menjadi drop. Yang terakhir adalah penempatan. Setelah menemukan orang yang sesuai dengan kriteria, kita nggak bisa asal lempar mereka ke posisi kosong. Memang pada umumnya orang tersebut akan ditempatkan pada posisi yang dilamarnya. Akan tetapi akan lebih baik bila kita juga mempertimbangkan kesesuaian skillnya dengan posisi lain. Terkadang ada orang yang sangat cocok di posisi marketing, tapi biasa saja di posisi sales. Kesesuaian orang dengan suatu pekerjaan dapat dinilai dari satu aspek, misalnya keterampilan pada suatu bidang, atau gabungan dari banyak aspek seperti psikotes, pengalaman, dan sikap kerja. Selain itu, kesesuaian value orang dengan organisasi juga patut dipertimbangkan. Ketidaksesuaian value dapat menurunkan produktivitas organisasi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan
3 strategi, yaitu vocational guidance strategy yang memaksimalkan nilai individu, peer selection strategy yang memaksimalkan nilai organisasi, dan successive selection strategy yang menggabungkan kedua metode sebelumnya. Dan kalau dilihat dari cerita tadi, penempatan yang pas bisa bikin seseorang langsung merasa klik dan langsung berdampak besar buat tim dan organisasi. Iya, kelambatan ya.